Rumah Kaca adalah novel karya Pramodya Anantatur. Novel ini merupakan penutup dari tetralogi Buru yang juga terdiri dari Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, dan Jejak Langkah. Latar belakang novel Sejarah Rumah Kaca adalah periode awal abad ke-20 hingga masa pasca Perang Dunia II yang mencakup masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang selama Perang Dunia II, dan perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Analisis karakter utama. 1. Ada Jacques Pangemanan. Ia adalah seorang pribumi yang cerdas dengan background berpendidikan Eropa. Ia memiliki jaringan yang luas sehingga karirnya cepat naik. Sayangnya, rumah tangganya hancur berantakan karena kebiasaan buruk, yaitu senang minum minuman keras. Lalu ada Raden Mas Minke. Ia orang yang memiliki ketulusan menjadi pribumi dan dengan kegigihannya menghasilkan banyak karya. Jiwa Minke yang tegas membuat Pangemanan berhasil berubah pikiran. Lalu ada Tuan de Jangnia. Ia baik dan bijaksana, namun jiwanya suka memprovokasi dan mengubah prinsip hidup orang. Lalu ada Hindenburg. Ia keji, penurut, namun karena jiwa penurutnya ini justru merugikan banyak orang. Lalu ada istri Pangemanan. Ia tangguh, perhatian, jujur, penuh logika, dan kasih sayang. Lalu ada Madame Sanikem. Ia bijaksana dan pemaaf. Ada anak Pangemanan, istri Minke, anak Minke, Maco, dan Siti Soendari. Konflik awal dalam novel Rumah Kaca adalah konflik batin yang dialami oleh Jacques Pangemanan, seorang pejabat kolonial. Pada novel ini berjudul Rumah Kaca, sudut pandang tokoh utama berubah dari yang tadinya mengikuti tokoh Minke menjadi sudut pandang seorang polisi kolonial Belanda bernama Jacques Pangemanan yang bertugas untuk mengawasi Minke. Minke merupakan salah satu pejuang pergerakan nasional yang mendirikan sistem pengarsipan yang sistematis secara diam-diam atau melalui operasi mata-mata. Seolah Minke berada di rumah kaca yang gerak-geriknya bisa dipantau orang dari luar. Jacques Pangemanan sendiri merupakan seorang polisi berdarah Minahasa yang ditugaskan untuk mengawasi pergerakan Minke. Dalam buku ini diceritakan secara detail bagaimana Minke diawasi oleh kepolisian Hindia Belanda yang ditugaskan kepada Jacques. Sebagaimana seri tetralogi Pulau Buru sebelumnya, dalam novel ini juga terdapat cuplikan dari kejadian sejarah yang terjadi di masa itu, yaitu kasus pembunuhan seorang prostitusi kelas atas bernama Vience de Phoenix atau Rienje Dero. Setelah melakukan pengawasan kepada Minke, akhirnya Minke pun ditangkap dan diasingkan ke pulau terpencil di Maluku Utara. Meski Jacques harus melaksanakan tugasnya dengan menangkap Minke, ia sadar bahwa musuh sebenarnya bukanlah Minke dan pengikutnya, tetapi dinamika sosial yang tengah bangkit saat itu. Tetapi kehidupan yang keras di pengasingan tidak membuat Minke menyerah. Justru ia semakin bersemangat untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Meskipun berada dalam pengasingan, Minke terus menulis dan menghasilkan karya-karya sastra. Novel ini juga menggambarkan bagaimana pemerintah kolonial Belanda berusaha untuk mengawasi dan menindas kaum pergerakan nasional termasuk Minke. Kesimpulan novel Rumah Kaca adalah bahwa perjuangan dan keterlibatan politik memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan individu dan dapat membawa ancaman terhadap banyak orang lain. Pesan moral dalam cerita novel Rumah Kaca adalah cinta tanah air dan kontribusi untuk keadilan dan berpegang pada kebenaran.